Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiga dia. Oke, Wak Geng, kali ini saya ingin mengambil satu judul, tetapi judul tersebut masih ada kaitannya dengan kartu yang saya pegang ini. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika saya mengatakan peristiwa apa yang sudah benar-benar terjadi terhadap manusia itu. Apakah kartu yang akan saya ambil nanti akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran, tetapi gambaran yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu terlebih dahulu saya ingin mengarah terhadap diri kamu sebelum saya mengarah terhadap judul tersebut. Kenapa terlebih dahulu saya ingin mengarah terhadap diri kamu? Kalau saya katakan kembali perihal dari perjalanan komitmen kamu yang pernah kamu bina, yang pernah kamu perjuangkan, yang pernah kamu prioritaskan, yang pernah kamu pertahankan, sepertinya kondisi komitmen tersebut sudah mempengaruhi apa yang menjadi keruntuhan secara batin dan mental kamu. Saya yakin dan saya percaya batin dan mental kamu sudah benar-benar runtuh total ketika kamu dipertemukan terhadap manusia tersebut.
Wajar kalau batin dan mental kamu sudah benar-benar membuat diri kamu menerima apa yang menjadi keruntuhan kamu, karena memang kehadiran manusia itu di dalam kehidupan kamu hanya bisa memberikan diri kamu kesetresan, kedepresian, beban, keterpurukan, kekacaubalauan, dan kesialan. Ya kan? Dia hanya mampu untuk memberikan apa yang menjadi kesetresan kamu dan kedepresian kamu. Tetapi kehadiran kamu di dalam kehidupan dia sudah memberikan apa yang menjadi kebahagiaan dia. Kartu pertama yang saya pegang ini adalah kartu yang berbicara secara pedang, tetapi pedang tersebut terdiri dari 9 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-9 pedang tersebut, saya kembali untuk mengatakan ternyata perjalanan komitmen yang selama ini kamu lakukan, komitmen tersebut tidak memberikan diri kamu suatu pencapaian sesuai dengan apa yang menjadi imajinasi kamu, hayalan kamu, dan renungan kamu. Saya yakin dan saya percaya tidak ada satupun pencapaian yang bisa membuktikan diri kamu itu ada ketenangan secara pemikiran ketika kamu memberikan apa yang menjadi perjuangan kamu, pengorbanan kamu terhadap manusia tersebut. Sepertinya kamu itu sudah salah untuk menempatkan apa yang menjadi afirmasi atau manifestasi yang bersifat positif terhadap manusia tersebut, wah geng. Saya mengatakan apa yang menjadi perkataan saya tadi bukan berarti saya ingin memberikan suatu sugesti di dalam pemikiran kamu agar pemikiran kamu bermain dengan apa yang menjadi perkataan saya, dan saya tidak ada niat untuk menyudutkan apa yang menjadi perjalanan komitmen yang selama ini kamu lakukan. Saya hanya sekedar memprediksikan kartu yang saya pegang ini. Begitu saya memegang kartu yang saya pegang ini, apa yang ingin saya katakan terhadap diri kamu? Apakah mungkin saya mengatakan kondisi perjalanan komitmen kamu memberikan suatu kebahagiaan, sementara kartu ini mengatakan bertolak belakang? Tidak mungkin kan saya mengatakan posisi kamu ada kebahagiaan sementara kartu pertama yang keluar adalah kartu pedang. Kalaupun kartu yang saya pegang ini saya kaitkan dengan apa yang menjadi judul tersebut, saya akan membenarkan kartu ini. Tetapi dalam arti apa? Ini bukan hanya mengatakan ada peristiwa yang sedang terjadi terhadap diri dia, tetapi manusia itu sedang terjebak dengan apa yang menjadi kesetresan dia. Dia ini posisinya lagi terjebak dengan apa yang menjadi kesetresan dia, kedepresian dia, penyesalan dia, keterpurukan dia, ketakutan dia, kegelisahan dia, ketidaktenangan dia, pemikiran yang bersifat bingung, pemikiran yang bersifat buntu, pemikiran yang bersifat tidak ada kesestabilan. Muncul kartu Eight of Swords, yang dimana kemunculan kartu ini masih berbicara secara pedang, tetapi pedang tersebut terdiri dari 8 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-8 pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini seperti masih mendukung dari kemunculan kartu pertama. Mendukung dalam arti apa? Ternyata situasi manusia itu lagi menerima apa yang menjadi situasi yang bersifat tercekik. Situasi dia ini lagi benar-benar menerima apa yang menjadi situasi tercekik, ada beban yang sedang dia pikul, ada tanggung jawab yang membuat diri dia bersifat terpuruk, ada kondisi di mana dia lagi menerima apa yang menjadi kondisi yang bersifat intimidasi. Muncul kartu Five of Cups,
yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara cawan, tetapi cawan tersebut terdiri dari 5 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik kata cawan, cawan yang saya tarik ini lagi-lagi masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Ada kemungkinan besar manusia itu lagi menangisi apa yang menjadi kondisi yang sedang terjadi terhadap diri dia sendiri. Seperti ada satu situasi di mana dia memang benar-benar sedang menangisi apa yang menjadi situasi dia, Wak Geng. Bukan hanya menangisi apa yang menjadi situasi yang sedang terjadi, tetapi di sisi lain manusia itu pun menerima apa yang menjadi ketidakbahagiaan dia. Muncul kartu The Devil, yang dimana kemunculan kartu ini mengarah terhadap unsur tanah berlambangkan 3 zodiak Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, kartu ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Bisa saja kan kondisi manusia itu secara kesehatan lagi bersifat penyakit. Bisa saja untuk saat ini kondisi kesehatan dia ini lagi menerima apa yang menjadi kondisi penyakit. Bukan hanya kondisi kesehatan, tetapi secara keuangan pun manusia itu lagi membusuk. Bukan hanya secara keuangan, secara kebutuhan pun manusia itu sedang menerima apa yang menjadi kabar buruk dia. The Devil, lambang dari kata iblis. The Devil, lambang dari suasana di mana ada kabar buruk, dampak buruk, resiko buruk, dan resiko yang bersifat negatif. Muncul kartu The Tower, yang dimana kemunculan kartu ini kemungkinan besar kamu sudah mengerti arti dari kartu tersebut, tetapi yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu, sepertinya manusia itu memang benar-benar sedang menerima apa yang menjadi peristiwa yang bersifat malapetaka. Bukan hanya malapetaka, tetapi ada kehancuran. Bukan hanya kehancuran, tetapi seperti mendapatkan apa yang menjadi bencana dia, Wak Geng. Dan ada kemungkinan besar di mana manusia itu seperti menyimpan apa yang menjadi kesedihan dia, tetapi dia tidak mampu untuk memperlihatkan kondisi dia ada kesedihan, Wak Geng. Muncul kartu The Hermit, yang dimana kemunculan kartu ini masih mengarah terhadap unsur tanah berlambangkan 3 zodiak Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, kartu ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Bisa saja manusia itu sedang menerima apa yang menjadi peristiwa kekacau balauan di dalam kehidupan dia. Seperti ada kondisi di mana dia memang benar-benar ada ketakutan, ada kecemasan, ada kegelisahan, dan batin atau mental yang dia miliki ini seperti orang yang meluangkan waktu, di mana ketika meluangkan waktu seperti orang yang menyalahkan diri sendiri. Kalau saya katakan kembali dari situasi keuangan yang dia miliki atau kebutuhan yang dia miliki, bisa saja untuk saat ini manusia itu memang benar-benar lagi terpuruk total. Muncul kartu Five of Wands, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara tongkat, tetapi tongkat tersebut terdiri dari 5 tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari kelima tongkat tersebut, satu tongkat yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Sepertinya manusia itu sedang dihadapkan dengan berbagai permasalahan.
Dia ini sedang dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Bisa saja permasalahan ini akibat dari apa yang menjadi karakter dia, di mana dia terlalu sombong, di mana dia terlalu manipulatif, di mana dia terlalu serakah. Bukan hanya dihadapkan dengan berbagai pertengkaran, bisa saja sumber penghasilan dia ini lagi membusuk. Muncul kartu Ten of Swords, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara pedang, tetapi pedang tersebut terdiri dari 10 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-10 pedang tersebut, pedang yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul tersebut. Membenarkan dalam arti apa? Bisa saja peristiwa yang sedang dia terima, peristiwa yang sedang dia alami, ini adalah peristiwa di mana manusia itu benar-benar di titik paling rendah di dalam kehidupan dia. Benar-benar di titik paling rendah di dalam kehidupan dia. Wah, geng, ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.